Baik, eh, pada saat ini kita akan bicara tentang momen inersia. Tolong ya bisa dicermati dan kalau ada hal-hal yang penting bisa dicatat ya, bisa dicatat. Saya akan mengajak untuk berbincang tentang tema momen inersia. Jadi kita lihat ya, saudara-saudara sekalian. Ya, sebelumnya kita sudah bicara tentang momen dan yang lainnya, kita sekarang bicara momen inersia. Nah, pengertian momen inersia itu apa? Kita awali dari itu dulu. Ya. Jadi, inersia, sebelum kita bicara momen inersia, ada istilah yang kita sebut inersia dan ini sudah kita bicarakan sebelumnya. Jadi, inersia itu adalah kecenderungan benda mempertahankan keadaannya. Jadi, dia ingin tetap diam, kalau dia awalnya diam, ingin tetap diam. Atau kalau dia ingin bergerak, maka dia ingin bergerak terus. Ya. Sehingga kalau ada benda diam, mau kita gerakkan, maka butuh tenaga. Begitu juga kalau ada benda itu sudah bergerak, mau kita hentikan gerakannya, maka perlu tenaga. Karena ada daya lawan. Jadi inersia itu adalah kelembaman atau daya lawan dari sebuah benda ya, untuk mempertahankan keadaannya. Jadi dia melawan perubahan yang terjadi. Ya, itu disebut inersia. Nah, inersia ini disebut juga dengan kelembaman, ya, atau daya mempertahankan diri dari suatu benda terhadap perubahan keadaan. Ya. Makanya tadi, kalau dia diam, maka dia inginnya diam terus. Kalau mau digerakkan, maka harus ada tenaga yang melawan benda yang ingin mempertahankan diri dalam keadaan diam itu. Ya, begitu juga kalau sudah benda itu bergerak, untuk menghentikan butuh tenaga supaya dia berhenti karena dia akan melawan upaya memberhentikannya itu. Nah, itulah disebut kelembaman. Oke. Nah, pada hukum Newton kalau kita masih ingat, hukum Newton 1 itu dikatakan bahwa benda yang bergerak itu akan cenderung bergerak dan benda yang diam akan cenderung diam. Oleh karenanya maka hukum Newton 1 itu disebut dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Ya. Jadi kalau kita ingat hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0, ya, itu disebut hukum kelembaman atau hukum inersia. Nah, benda yang susah bergerak, ya, benda yang susah bergerak dari kondisi diam itu disebut memiliki inersi yang besar. Ya. Jadi semakin dia sulit digerakkan, maka itu artinya momen inersianya besar. Ya, daya lawannya terhadap perubahan itu besar. Nah, benda ketika dia mudah bergerak, maka dari kondisi diam untuk digerakkan itu disebut memiliki inersia yang kecil. Ya, ini bukan besar ya, yang lebih kecil. Ya. Karena kita tidak membutuhkan energi yang lebih besar untuk menggerakkannya. Maka dia momen inersianya itu kecil. Nah, bumi yang selalu dalam keadaan rotasi itu disebut memiliki inersia rotasi. Ya. Karena dia ingin mempertahankan kondisinya terus berputar begitu. Ya. Baik, coba perhatikan gambar ini. Ya, kalau ini saya punya bola, kita punya bola, lalu ini kita gerakkan ke sana, ke kanan. Dia besarnya 10 kg. Lalu ini ada bola besarnya 100 kg. Ya. Kalau ini kita gerakkan sama-sama ke kanan dari kondisi diam, kira-kira berat yang mana untuk menggerakkannya? Ya. Berat yang mana kira-kira? Berat yang 100 kg. Ah, betul. Berat yang 100 kg. Artinya apa? Daya lawan yang diberikan oleh benda ini itu lebih besar yang ini. Lebih besar yang 100 kg dibanding yang 10 kg. Nah, ketika benda ini ya kita berikan putaran, misalnya ini kalau tadi di awal ini kan benda bergerak translasi, ya berarti kalau ini antara yang kiri dan kanan ini momen inersia yang lebih besar yang mana? Yang kanan, ya. Ya, berarti momen inersia itu harganya akan dipengaruhi oleh masanya, kan gitu ya, masanya. Nah, yang kedua, kalau sistemnya ini berputar, ya awalnya benda begini, ya, benda begini, benda bola ini
saya putar di poros yang menembus sumbu dari bola. Ya. Kita putar. Ya, kalau bendanya ini beratnya sama, ini kita putar dengan ini ada benda beratnya sama, kita pegang dengan sebuah lengan. Lengan ini kita taruh dengan jarak R, ya. Kemudian dia kita putar. Sama enggak tenaga yang dibutuhkan untuk memutar yang bola dengan sudut sumbu putarnya di tengah bola dibanding dengan bola yang kita putar dengan sudut putarannya, ya, dia memiliki lengan sejauh R terhadap sumbu putaran ini. Nah, kira-kira ini butuh tenaga yang lebih besar yang mana? Antara yang kiri dan yang kanan. Halo? Ya, kira-kira besar yang mana ini? Antara yang kiri dengan yang kanan. Melandri, besar yang mana? Tenaga yang dibutuhkan besar yang mana? Ya, Sabilal, besar yang mana, Mas? Melandri? Halo, besar yang mana? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Kira-kira coba ya, kalau benda ini kita putar di porosnya. Terus kemudian yang ini kita kasih lengan, poros putarannya di sini dengan jarak R. Kira-kira besar yang mana? Kira-kira ya harus tahu kan, pilihannya antara kanan dan kiri. Yang mana? Ya, Yang kiri. Yang kiri yang membutuhkan lebih besar ya? Iya. Oke, Sabilal. Sabilal. Yang kanan, Pak. Yang kanan. Ya. Ya. Yang kanan, yang lebih besar. Ayo, yang lain. Taufik. Taufik, kira-kira ini besar yang mana? Butuh tenaga besar yang mana antara yang kiri dan kanan kalau kita putar? Ini diputar di sini, ya. Yang Yang ini diputar di sini. Ya. Ya, yang ini diputar di sini. Nah, butuh tenaga yang besar yang mana? Yang kanan, Pak. Yang kanan. Oke. Subir. Yang mana yang besar? Kanan itu, Pak. Yang kanan. Ya. Oke. Yang jawab yang kiri siapa tadi? Melandri, Pak. Ya, jadi kalau kita megang bola, kita putar lalu kita putar di atas ujung telunjuk, ya itu ringan atau berat? Nah, kalau bola ini kita kasih tali, ya sejauh jarak talinya itu 1 meter, lalu kita putar ya seperti pendulum gitu, itu lebih berat atau lebih ringan daripada ketika bola kita putar kita taruh di telunjuk kita ini? Nah, jadi lebih berat yang ditelunjuk, Pak. Lebih berat yang di jari telunjuk, Pak. Yang diputar dengan tali tadi, ya. Itu kan kalau setelah kita putar kita pegang, itu kan tangan kita ditarik itu kan, ya. Ditarik. Tapi kalau kita putar taruh di telunjuk, kan kita nggak ditarik oleh siapa-siapa, hanya menahan beban beratnya saja. Ya, jadi lebih berat yang di kiri. Oke, tepuk tangan untuk Melandri. Betul jawabannya ya. Yang kiri yang lebih besar. Baik, selanjutnya perhatikan nih. Kemarin kita sudah bahas tentang energi kinetik. Energi kinetik itu berarti kan tenaga yang dibutuhkan untuk menggerakkan. Kalau ini bergerak ke kanan secara linear, maka kalau kita ketahui kecepatannya V dan masanya M, maka energi kinetiknya sama dengan setengah mv kuadrat. Ya, rumusnya kan gitu. Ini adalah inersia massa. M ini disebut momen inersia massa. Momen inersia massa dari sebuah benda yang bergerak linear itu sama dengan berat besarnya massa itu. Ya, inersia massa, ya ini perhatikan, inersia massa adalah ukuran kecenderungan atau kelembaman suatu benda untuk tetap diam atau tetap bergerak, ya, secara linear. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang momen inersia itu ketika benda ini diputar.
ya. Sumbu putar, ya. Kalau misalnya kita putar dari sumbu putar di sini dengan jarak tali atau pemegang lengannya itu R, maka momen inersia itu adalah ukuran kecenderungan atau kelembaban suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Kalau ini tangan kita, ya katakanlah yang ini kita anggap tangan kita pegang sebuah bola dengan lengan R, ya dengan kasih tali, lalu kita putar, ya maka tangan kita akan ditarik-tarik oleh benda itu, ya. Karena kita tahan kan dia sebenarnya ingin putar, maka ya, ini terjadi momen inersia. Besarnya berapa? Ya, besarnya adalah kalau kita kembali mereview terhadap gerak translasi, ya, itu V, ya. Kalau benda ini berputar, maka kecepatan linearnya V-nya itu berapa? Kemarin kan kita sudah bahas di bab sebelumnya. V itu sama dengan omega kali R. Di mana omega ini adalah kecepatan putar. Jadi kalau ini ada omega, dia berputar omega, maka V itu adalah omega R. Ya. Nah, energi kinetiknya dalam kondisi linear, ya gerak linearnya, maka rumusnya kan setengah mv kuadrat. Maka kalau kita ingin tahu energi kinetik ketika dia bergerak melingkar, maka V-nya kita rubah dengan V ini. Ya. V kita rubah dengan V ini, maka menjadi V-nya kita rubah omega R dikuadratkan, maka terjadi di sini omega kuadrat kali R kuadrat. Ya, ini sama dengan setengah, ya, setengah M ya, omega kuadrat kali R kuadrat. Ya, omega kuadrat kali L R kuadrat. Maka bisa saya tuliskan begini. Ya, maka kalau ini kita bandingkan dengan bentuk, ya. Kita bandingkan dengan bentuk ini bentuk linear, ini bentuk rotasi. Ya. Maka di linear M inilah disebut massa inersia. Massa inersia. Ya, massa inersia. Nah, ketika gerakannya rotasional, maka MR kuadrat inilah disebut momen inersia. Ya. Momen inersia. Jadi momen inersia itu adalah massa kali apa? Kali jari-jari, ya, atau jarak antara massa terhadap sumbu putarnya dikuadratkan. Itulah momen inersia. Nah, sehingga kalau kita bandingkan, ya, rumus energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat untuk benda yang bergerak linear. Untuk benda yang bergerak berputar, maka energi kinetiknya adalah setengah mr kuadrat omega r. Nah, mr kuadrat inilah momen inersia, m ini adalah massa inersia. Bisa dipahami ya? Nah, itu perbedaan antara momen inersia dan massa inersia. Hari ini, saat ini kita bicara momen inersia. Nah, untuk partikel, ya, untuk partikel, kalau seandainya ini kita anggap sebagai partikel benda ini, kecil, karena kecil kita anggap partikel, maka besarnya momen inersia itu ditentukan oleh massa benda, oleh M-nya ini. Ya, ini ada M. Lalu oleh apa lagi? Sumbu putar R ini, ya, oleh R-nya, ya, kan momen inersia kan ini, berarti ditentukan oleh massa dan sumbu putarnya, ya, dan jarak sumbu putar benda. Karena sumbu putar ini berposisi terhadap massa akan menentukan R, maka nanti akan menentukan berapa R ini. Nah, ini momen inersia partikel. Kalau benda itu kita anggap segumpal, ya, segumpal partikel, ya. Nah, kalau momen inersia benda tegar, karena benda tegar itu terdiri dari susunan partikel-partikel yang banyak, maka momen inersianya adalah penjumlahan dari setiap partikel, ya, penjumlahan dari setiap momen inersia partikelnya. Ya, katakan partikel 1 jaraknya R1, M1 R1 kuadrat. Partikel 2 jaraknya R2 dengan massa M2, maka M2 kali R2 kuadrat. Terus begitu. Kalau ada N partikel, berarti momen inersia itu adalah penjumlahan dari partikel ke-1 sampai partikel ke N dikalikan dengan masing-masing jarak terhadap pusat rotasinya. Ya. Jadi untuk benda tegar bisa kita anggap tersusun dari banyak partikel, ya. Dan ini tersebar di seluruh bagian benda itu. Setiap partikel mempunyai massa dan tentu saja memiliki jarak R terhadap sumbu rotasi. Nah, jadi sekali lagi
momen inersia untuk benda tegar itu kita bisa anggap sebagai penjumlahan total momen inersia setiap partikel yang menyusun benda itu. Ya. Nah, kalau benda tegar ini, sebuah benda ini kita anggap sebuah benda tegar, bukan lagi partikel, maka akan beda lagi. Coba perhatikan. Ya, ini sama-sama benda pejal nih, poros pejal. Kalau ini kita putar di tengah-tengahnya, ini diputar gitu ya, diputar tengah-tengahnya, dengan sama-sama benda pejal, poros pejal, kita putar di ujungnya, ini kira-kira tenaga yang diperlukan sama atau berbeda? Ayo. Beda, Pak. Beda kan? Ya, beda. Nah, kira-kira berat yang mana itu? Yang tengah, Pak. Yang kanan ini ya, yang kanan ini atau yang tengah ini ya, yang berat yang ini. Nah, kenapa berbeda? Ya, padahal ini ukurannya sama. Ya. Kenapa berbeda? Ya, ya, karena apa? Ya, karena sumbu putarnya digeser. Ya, sumbu putarnya digeser. Nah, kalau kita bandingkan dengan ini, misalnya, ini, ya, berongga, kita putar. Jadi gini poros berlongga kita putar di sumbu porosnya dengan poros yang pejal kita putar di sumbu porosnya. Jadi ini berlubang, yang ini pejal. Ukurannya sama, ya, diameter luarnya sama. Kira-kira berat yang mana ini? Tenaga yang dikeluarkan. Ya, Tony, berat yang mana ini? Tenaga yang dikeluarkan. Halo? Yang 4 segi 4, Pak. Loh, bukan. Kita bahas yang ini loh, dua ini. Antara yang tengah sama yang kanan. Yang silinder pejal, Pak. Nah, yang silinder pejal. Artinya apa? Ya, ini sama-sama porosnya ditaruh di tengah. Kok berbeda? Kenapa? Karena bentuknya berbeda. Yang satu berongga, yang satu pejal. Ya. Nah, sama. Artinya apa? Artinya untuk momen inersia benda tegar itu di samping dia dipengaruhi oleh masanya, dipengaruhi juga oleh bentuk geometrinya. Ya, kalau partikel tadi kan dianggap tidak berbentuk, dianggap sebuah titik. Ya. Nah, kalau benda tegar bentuknya diperhatikan. Ya, dan ternyata perbedaan bentuk itu akan mempengaruhi besarnya momen inersia. Jadi kalau benda tegar tidak hanya dipengaruhi oleh massa, ya, oleh massa, kemudian oleh letak sumbu dan jarak sumbu, tetapi juga ditentukan oleh apa? Besarnya, apa bentuk geometrinya. Ini akan menentukan. Ya. Baik. Sekarang contoh satu. Ini contoh. Ya. Berapakah momen inersia dan energi kinetik bulan yang beredar mengelilingi bumi? Ya. Berarti untuk mencari momen inersia, M, rumusnya apa? M sama dengan apa tadi? Momen inersia I sama dengan apa tadi? I sama dengan M kali R kuadrat ya? Oke. Berarti kita cari masanya. Massa bumi berapa? Massa bumi ini, ya, kita cari di literatur. Massa bumi adalah 7,4 kali 10 pangkat 22 kg. Ya. Lalu jarak bulan ke bumi, ini kan berarti kita gambar dulu nih kalau menyelesaikan biar nggak salah ya. Ya. Bulan mengelilingi bumi, ini bulan, ya kan? Ya. Ditanya berapakah momen inersia dan energi kinetik bulan ketika dia beredar mengelilingi bumi. Nah, ini putarannya bumi. Ya. Berarti ini bulan mengelilingi bumi. Ya. Dia berputar ke arah sini. Omeganya kita nggak tahu, harus cari. Ya, ini buminya, ya. Ini buminya. Nah, mohon maaf, ini bulannya, ya. Ini buminya, ya. Buminya kita kasih warna hijau aja. Ini bumi. Ya. Oke, berarti kita harus tahu massa bulan, ya, massa bulan. Lalu yang kedua adalah putaran bulan. Ya, radius bulan, jarak antara bulan ke bumi. Maka kita cari ya di sini massa bulan kita cari di literatur 7,4.
Lalu jarak bulan ke bumi RB-nya sama dengan ini. Ya. Kita rubah ke meter, dari kilometer 384 kali 384.404 kilometer, kita rubah ke meter menjadi ini. Ya. Lalu nanti ya, karena kita mencari energi kinetik, itu kan rumusnya energi kinetik untuk benda yang bergerak apa tadi? Sama dengan apa? Massa kali apa? mv kuadrat, ya, mv kuadrat. V-nya sama dengan omega R, maka mr kuadrat ya kali omega kuadrat. Berarti nanti kita cari omega. Nah, di literatur ternyata periode edar bulan mengelilingi bumi itu periodenya 27,5 hari. Kalau kita rubah ke detik, maka 27,5 hari, satu hari kali 24 jam, setiap jam kali berapa? Satu jam itu 60 detik, 60 menit, ya, kali setiap menit 60 detik. Maka kalau kita kalikan semua, ini menjadi sekian detik. Ya. Nah, karena diameter bulan jauh lebih kecil daripada jarak bulan bumi, maka kita anggap ini partikel, satu partikel kecil terhadap bumi, karena jauhnya itu ya kita anggap kecil. Nah, karena itu kemudian ya kita mencari momen inersianya sama dengan massa kali R kuadrat. Massa buminya kita masukkan di sini, jarak antara bumi ke bulan kita masukkan di sini, ini dikuadratkan. Kalau kita selesaikan dengan kalkulator, harganya segini. Ya. Lalu, kalau kita ingin mencari energi kinetik, kita cari omeganya dulu. Ya, putaran itu kan rumusnya 2pi per periode. Kalau sebuah benda berputar dengan satu kali putaran tertentu dengan periode yang kita ketahui, maka omega sama dengan 2pi per periode. Periodenya tadi diketahui sekian detik, ya, dari perputaran bulan bumi ke bulan, bulan ke bumi. Nah, kita masukkan di sini, maka kita ketahui omeganya ini kita bagi 2pi per 2,38 kali 10 pangkat 6, maka hasilnya ini, ya. Maka omega ketahuan, maka tinggal masukkan energi kinetik sama dengan setengah I kali omega kuadrat, di mana I sama dengan tadi apa I-nya tadi? M kali R kuadrat, ya. Ya, maka kita masukkan di sini, ya. I-nya kita masukkan, I-nya tadi dari sini ini sudah ketahuan, ya. I-nya kita masukkan, lalu omeganya kita masukkan. Maka inilah energi kinetiknya. Kita kalikan setengah M omega kuadrat, setengah MR kuadrat omega kuadrat. Kita masukkan sini. Ya. Nah, nilai ini harus sama dengan energi kinetik jika bulan dipandang hanya melakukan gerak translasi. Ya. Maka V sama dengan 2PR kali ya dibagi T periode tadi, ya. Maka ini sama dengan V, kecepatan linearnya adalah ini kita masukkan semua angkanya yang diketahui, 1014 meter per detik. Maka energi kinetik translasinya, kalau ini kan energi kinetik, ya, kalau ini kan energi kinetik rotasionalnya. Nah, kalau ditanya energi kinetik translasinya, maka setengah mv kuadrat, V-nya kita masukkan yang sini. M bulannya kita masukkan, ya, ini kita masukkan di sini, M bulannya kita masukkan, maka kita dapat ini energi kinetik translasi atau gerak lurus, ya. Kalau ini adalah energi kinetik gerak lingkarnya. Oke, sampai di situ paham, bisa dipahami? Untuk contoh soal 1. Bisa, Pak. Bisa ya. Kita, atau ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan sebelum masuk ke contoh 2. Oke, kalau nggak ada pertanyaan masuk contoh 2 ya. Nah, contoh 2 ini ada massa yang sistem massa yang terdiri dari beberapa massa. Ini massa 1, ini massa 2, ini massa 3. Ya. Jaraknya M1
M1 30 kg, M2 dan M3 dan M3 sama ini 40 kg. Jaraknya R1 ini 2 meter, R2 3 meter, R2 3 meter, R3 ini 4 meter. Nah, ini disuruh mencari berapa momen inersia sistem massa ini. Maka jawabnya adalah I sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Ya. Maka kita masukkan M1-nya, R1-nya, M2-nya, R2-nya, ya, M3-nya, R3-nya. Maka kalau ini kita kalikan semua, ya ini dikuadratkan dulu, yang R-nya jangan lupa, dikalikan dengan massanya, lalu kita jumlahkan. Maka kita peroleh nanti, inilah momen inersia sistem massa yang terdiri dari beberapa massa partikel. 3 massa partikel. Nanti silakan dicoba. Ini harganya berapa? Oke. Nah, untuk benda tegar, ya kita akan lakukan perhitungannya dengan menggunakan rumus momen inersia benda tegar. Jadi, untuk momen inersia benda tegar ini sudah ada tabelnya. Nanti kita gunakan saja. Ya. Jadi kalau untuk benda tegar, ya misalnya poros pejal diputer di tengah-tengah panjang poros, maka momen inersianya adalah ini rumusnya, setengah kali massa kali L kuadrat, L panjang porosnya, M massa poros pejalnya. Kalau diputer di ujung, ya diputer di sini, ya ini kalau diputer di sini ya, kalau diputer di sini di ujung, maka momen inersia batang pejal ini, poros pejal ini adalah sepertiga massa kali panjang dikuadratkan. Ya. Nah, ini kalau plat dengan ketebalan tertentu, ya. Ini plat tipis ya, plat tipis, ya. Ketika ini diputar di tengah, ya, ini diagonalnya nih ya. Ya, diagonalnya, lah diputar di tengah-tengah begini, ya, panjangnya B, lebarnya A. Maka momen inersia dari plat pejal ini, ya, yang diputar melalui poros di tengah-tengah perpotongan diagonalnya, itu sama dengan setengah kali massa kali lebarnya dikuadratkan ditambah dengan B atau panjangnya dikuadratkan. Rumusnya ini, ya, itu kalau diputar di tengah. Ya, ini harus dihafalin nanti. Ya, kalau nggak dihafalin, paling tidak ya punya tabelnya. Tabelnya di buku referensi banyak. Semua buku referensi sama tabelnya. Nah, kalau pelat itu tidak lagi diputar di tengah, ya, tapi diputar di ujungnya ini, ya, diputar di ujungnya begini. Ya, ini diputar di poros yang di ujungnya ini, di samping sini. Ya, maka ya, jadi plat segi 4 tipis, poros sepanjang tepinya di sini, ini diputar di poros putar sepanjang tepi ini. Maka perhatikan A dan B-nya ini ya, ini berbeda nanti. Kalau diputar di poros yang sebelah sini berbeda. I sama dengan sepertiga kali massa kali A pangkat 3. Jadi B-nya hilang. Ya, B-nya hilang. Tapi nanti kalau kita putar di bagian sini, di poros sini, ya, di sini, maka nanti A-nya yang hilang. Sepertiga massa kali B pangkat 3. Gitu ya. Ya, ini harus dipahami nih. Kalau ini, ya, kalau yang ini ketika diputar di poros yang tepi, yang sejajar dengan panjang B, maka B-nya hilang. Maka momen inersianya menjadi sepertiga MA. Tapi kalau diputar di poros putar yang sejajar dengan tepi yang sejajar dengan dimensi A ini, maka ya A-nya hilang. Maka nanti I menjadi I sama dengan ya sepertiga, ya sepertiga, perhatikan ini ya massa kali B. A-nya hilang. Ya, kalau diputarnya di sini. Nah, bisa dipahami ya. Nah, untuk poros pejal berongga, maka momen inersianya setengah massa kali R, ya, rongga, ya, jari-jari rongga
dikuadratkan ditambah jari-jari apa namanya luar ya, dikuadratkan. Ya. Gitu. Nah, untuk pejal maka ya sama dengan setengah M kali R kuadrat saja. Gitu. Nah, ini untuk silinder tipis berongga, maka ya karena ini tipis, ini nempel dianggap jadi satu dimensi dengan yang luar maupun dalam, maka ya sama dengan MR kuadrat, di mana R ini adalah jari-jari rata-rata dari silinder tipis. Ya. Nah, lain dengan bola. Bola ini 3 dimensi ya. Maka bola itu sama dengan 2/5 kali massa kali jari-jari bolanya dikuadratkan. Kalau bola tipis berongga, ya, bolanya tipis sekali berongga, maka 2/3 MR kuadrat. Ya. Nah, demikian. Nah, selanjutnya tabel itu nanti diikuti saja. Ya. Selanjutnya tugasnya ini. Ya, coba dihitung batang silinder poros putarannya melalui pusat massa di tengah. Ya, di mana massa M dari silinder 100 kg dan panjang batang L-nya 3000 mm. Ya. Semuanya jadikan kilogram meter ya satuannya. Ya. Jadikan kilogram meter. Oke. Kilogram meter. Yang kedua, batang silinder poros putaran melalui ujung, ini bukan ujung batang, di mana massa M sama dengan 100 kg dan panjang batang L 3000 mm. Ya, batang silinder pejal dua-duanya. Yang ketiga, poros silinder berongga dengan poros putaran ada pada sumbu poros. Ya, di mana massa poros M 50 kg dan jari-jari dalam 70 cm dan ya, jari-jari luar 80 cm. Nah, ini silakan dicari untuk 3 soal ini I-nya berapa dalam satuan kilogram meter kuadrat. Satuannya kilogram meter kuadrat. Jadi yang sentimeter, milimeter jadikan meter dulu. Oke? Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu.